Ya, jumpa lagi dengan kami, tim teknis Identik PKH. Berikut kami akan sampaikan tips and trik bagaimana menginput data di Identik PKH ini secara lebih simpel. Langkah pertamanya, kita menginstal terlebih dahulu program Identik PKH di dalam Android smartphone Anda. Kemudian setelah terinstall, langkah keduanya adalah masukkan nick Anda pada nama pengguna atau email. Kemudian kode kata sandi menggunakan password default 123456. Kalau nanti sudah berhasil login, silahkan segera diganti dengan password masing-masing. Kemudian langkah berikutnya, bila Anda sudah berhasil masuk login dalam aplikasi ini, akan masuk dalam beranda Identik PKH dengan menu unit usaha, pemilik, kandang, kemudian pelayanan cashword, dan mutasi. Lanjut, langkah berikutnya adalah memasukkan data peternak atau unit usaha. Ini merupakan menu yang opsional. Kalau kita sedang mendata unit usaha seperti koperasi, kemudian UPT, maupun perusahaan-perusahaan feedlotter maupun perusahaan-perusahaan pra, kita dapat menggunakan unit usaha dengan melengkapi nomor induk perusahaan, kemudian nama perusahaan tersebut, email perusahaan, nomor telepon perusahaan, kemudian ID ISIGNAS perusahaan tersebut, alamatnya di mana, dan biodata PJ. Kalau di dalam aplikasi itu disebutkan biodata PIC, diisi lengkap karena ini terkait dengan pendataan unit usaha tersebut. Kemudian kalau ini merupakan peternakan milik rakyat, kita mengklik data ikon untuk pemilik. Nanti kita akan memasukkan ID peternak, itu yang pertama kali NIK, kemudian nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, ID ISIGNAS, dan alamat lengkapnya. Kalau kita dalam lokasi peternak yang bersangkutan, kita klik geotagging peternak tersebut. Selanjutnya, untuk data form unit usaha, apabila kita klik akan muncul seperti yang di sebelah kanan. Unit usaha kita bisa menambahkannya dengan klik tombol hijau yang di pojok kiri bawah di gambar smartphone yang sebelah kanan. Kemudian akan muncul penambahan update unit usaha. Silahkan diisi seperti tadi, formnya, NIB, nama, kemudian email, nomor telepon, ID ISIGNAS, alamat lengkap sampai ke bawah. Bila kita sedang dalam lokasi unit usaha tersebut, ingat kita klik juga geotaggingnya. Kemudian kita jangan lupa simpan. Pilihan yang kedua, kalau kita sedang berada di dalam farm milik peternak rakyat, kita bisa mengklik pemilik di menu beranda tadi. Kemudian akan muncul daftar pemilik yang sudah terregister di dalam Identik PKH. Langkah selanjutnya seperti di unit usaha, kita klik smartphone yang di sebelah kanan. Pada tombol kiri bawah ada tombol warna hijau, diklik maka akan muncul form yang di sebelah kiri. Isikan nick, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, email, nomor telepon, ID ISIGNAS. Di sini kita bisa melihat bersama mana yang form tersebut ada yang kolomnya berbintang, ada yang tidak berbintang. Yang berbintang hukumnya wajib, yang tidak berbintang itu opsional. Jika mempunyai alamat email, silahkan ditulis. Jika tidak, bisa dilewati. Namun untuk unit usaha itu harus dilengkapi email unit usaha tersebut. Kemudian
Langkah selanjutnya, kita menginput data kandang. Data kandang kita klik yang di sebelah kanan atas di kolom beranda tadi. 1, 2, 3, unit usaha, data pemilik, kemudian data kandang. Apa yang perlu dimasukkan? Nama kandang, nama peternaknya. Nama peternaknya kita bisa mencari akun yang telah diregister. Mohon maaf, peternak yang telah terdaftar di dalam aplikasi identik ternak ini, baik itu unit usaha maupun pemilik secara individual. Kemudian kapasitas kandang, alamat, dan geotagging. Geotagging fungsinya di mana sih sebaran kandang-kandang yang berada di Indonesia. Nah, formnya seperti ini. Untuk penambahan kandang, ini adalah kandang yang telah terregister. Kandangnya Ayu, kandangnya Bu Irma, kandangnya Sapi Oke. Nah, kalau kita ingin menambahkan, kita bisa klik smartphone yang di sebelah kanan pada pojok kiri bawah, tanda plus, maka akan muncul form yang di sebelah kiri, ubah data kandang. Tetapi maksud kita ingin menginput data kandang baru. Nama kandang, pemilik, kapasitas, kecamatan, desa, alamat lengkap. Yang paling bawah adalah geotagging. Yang gambarnya balon, silahkan diklik. Simpan. Data-data yang telah kita masukkan tadi dilakukan sebelum pemasangan eartag. Seperti ini eartagnya. Ini sebelum dipasang data-data pemilik, kemudian data kandang, itu dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian eartag ini kita pasang dengan menggunakan aplikator seperti yang telah dicontohkan Bapak Dijen di gambar sebelah kiri. Ya, aplikatornya seperti apa? Itu yang ada di gambar sebelah kanan, yang sisi sebelah ya di bawah tulisan itu ya. Kemudian ini yang contoh yang telah dipasangkan di sapinya yang paling bawah. Oke. Setelah dipasang, kita gunakan smartphone untuk men-scan eartag. Ini biar mudah saya contohkan di telinga saya. Tapi tolong jangan bayangkan saya seperti sapi. Oke, kita scan menggunakan smartphone. Tentu saja ada langkahnya, tidak langsung di-scan. Tetapi tombol di beranda yang paling bawah tengah, itu ada tombol scanner untuk skor QR code. Nah, inilah tombolnya seperti yang nampak pada layar. Di smartphone yang sebelah kanan, tombol tengah ini kita pencet, nanti akan muncul layar untuk scanner atau seperti kamera. Nah, itu kita hadapkan dengan eartag ini. Ketika smartphone sudah berhasil membaca eartag, akan muncul kolom yang di sebelah kiri. Kode QR kode ini langsung muncul terbaca otomatis. Langkah selanjutnya apa? Kita tinggal mengisikan ID Isignas, nama ternaknya, kemudian jenis ternaknya, rumpunnya, rumpun apa, ada Aceh, ada FH, kemudian ada jersey, macam-macam. Kemudian kita mengisikan tanggal lahir. Tanggal lahir mungkin di sini sedikit terkendala karena ternak tidak mempunyai akte, belum mempunyai akte. Tetapi kita bisa mensiasatinya itu dengan kita lihat giginya. Untuk sapi itu sudah poel 1 atau 2 atau 3. Memang tergantung dengan nutrisi, tetapi kita bisa memperkirakannya. Kalau poel 1 ya perkiraan itu 1,5 hingga 2 tahun. Kita ambil yang maksimalnya saja itu 2 tahun, berarti kalau saat ini 2022 kita mundur backdate 2 tahun menjadi 14 Juli 2020 sesuai tanggal tersebut yang tercantum di layar. Kemudian kita urutkan ke bawah
lengkap, kita lengkapi alamatnya sampai kita klik geotagging. Fungsinya ternak tersebut berasal atau berada di mana ketika kita nanti menggunakan aplikasi ini. Kemudian lanjut. Nah, bila Anda sudah berhasil menggunakan scanner dan menginput data dalam aplikasi Identik PKH, maka identitas ternak akan muncul di dalam menu beranda dalam list ternak, yaitu dari yang paling kanan itu ada gambar beranda rumah, ada listnya, silahkan diklik list, maka akan muncul smartphone yang sebelah kanan ini. Kemudian ketika kita klik salah satu kode eartag, maka akan muncul identitas ternak untuk masing-masingnya dan profilnya, kita bisa memilihnya. Penandaan dan pendataan ternak ini selain untuk mendata ternak secara nasional adalah pendataan ternak pasca vaksinasi. Bagaimana kita dapat melihat bahwa ternak tersebut sudah tervaksin atau belum? Kita dapat melihat kartu vaksinnya di dalam smartphone yang ada di tengah. Di pojok kiri atas ada bentuk lembaran kertas kecil, silahkan diklik. Nanti akan muncul riwayat vaksin yang berisi kartu vaksin. Ternak tersebut sudah divaksin berapa kali, 1 kali, 2 kali, dan vaksin yang digunakan apa. Seperti saat ini kita lihat vaksin yang digunakan adalah Aptofor. Pemiliknya siapa? Pemiliknya kebetulan ini adalah Koperasi Makmur. Lokasinya di mana? Lokasi kandangnya seperti di bawah ini. Hal ini penting ketika kita terapkan karena salah satu untuk menjaga pengendalian penanganan PMK ini selain meningkatkan imunitas dengan vaksinasi, yang kedua adalah kita menjaga mobilitasnya. Ternak tersebut berasal dari daerah mana? Dari daerah tertularkah? Dari daerah merah, kuning, hijau, atau dari daerah yang diizinkan? Itu bebas untuk dilalu lintaskan ke daerah lain. Kemudian kita bisa melihat vaksin ini dari men-scan-nya di dalam aplikasi Identik PKH. Satu yang perlu ditambahkan di sini memang saat ini adalah bisa digunakan untuk petugas, tetapi peternak secara umum saat ini bisa men-scan-nya itu dengan menggunakan aplikasi ini tanpa harus login terlebih dahulu. Di dalam menu awal di paling bawah ada menu scan kode seperti yang di depan. Nah, informasi vaksinasi ternak. Peternak dapat mengetahui status ternak dengan mengklik informasi vaksinasi ternak. Peternak dapat melihat tetapi tidak bisa mengedit atau menambahkan ternak mana yang sudah divaksin atau menambahkan ternak yang akan divaksin, tetapi bisa melihat ternak tersebut telah divaksin atau belum. Demikian tips and trik singkat dari tim teknis Identik PKH, semoga bermanfaat. Bersama kita bisa, bersama kita pulih. Dari PMK, Jaya Peternakan Indonesia. Terima kasih.